na pulo na imiri na pambahanda na perungda dan na papatanjik da padihang pengadang petanding larihian angka tangalang pepitia lahurat peranding bidi lahurat na iunang marku kawudu hombulunomu landalar hombulu patu lundutuama landalar 20 yang bunyinya sebagai berikut dalam bahasa Indonesia. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk kita sekalian. Yang berbahagia adalah kita sekalian, ibu bapak saudara-saudari yang berhimpun di tempat ini untuk mensyukuri, merayakan anugerah Tuhan 143 tahun Injil telah mendarat di tanah Sumba. Haleluya. Ibu bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita jeli mengerti dan memahami pesan firman Tuhan Alkitab, sesungguhnya ada banyak mandat, ada banyak tugas yang diembankan kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya, kita sekalian. Tetapi dari yang banyak itu dapat kita ringkasnya hanya 2. Yang pertama, mandat budaya. Di dalamnya ada mandat pendidikan, mandat kesehatan, mandat politik, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan lain sebagainya yang berurusan dengan pribadi insan manusia. Dan mandat yang kedua adalah mandat penyebaran Injil. Injil Markus dengan ringkas merumuskan 2 mandat ini dengan satu slogan dan seruan: pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan inilah tema perayaan kita tentang 143 tahun Injil masuk di tanah Sumba. Pemberitaan Injil oleh gereja adalah pilar identifikasi tentang gereja yang hidup. Orang yang bersedia pergi memberitakan Injil adalah mereka yang berani keluar dari zona nyaman untuk menantang onak dan duri, sengsara, aniaya, penderitaan, bahkan maut, kematian. Acal itu harganya kalau kita pergi memberitakan Injil. Gereja yang tidak mau keluar dari zona nyaman, gereja yang sudah berpuas diri, cukup dengan dirinya, dan tidak mau lagi pergi memberitakan Injil. Bukan saja gereja itu telah membelokkan hakikat gereja, menjadikan gereja menjadi persekutuan, perkumpulan, institusi sosial tanpa Injil. Tetapi gereja yang demikian pada saat dan tempat yang sama membiarkan Injil palsu tumbuh, mekar, subur di mana-mana, di dalam keluarga, di lingkungan, masyarakat, berbangsa, bernegara, dan tak terkecuali
di dalam kehidupan persekutuan yang namanya gereja. Ada warning, peringatan dari seorang teolog yang termasyhur di abad modern, namanya John Stott. Dengan teliti tegas di dalam bukunya yang berjudul Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani di Zaman Modern, dia berkata, jikalau dunia, lingkungan sekitar kita diliputi kebusukan dan kegelapan oleh karena kejahatan dan dosa, jangan pertanyakan dan persalahkan dunia sendiri. Ibarat jikalau rumah itu gelap, jangan salahkan rumahnya, tapi di mana lampunya. Demikian halnya, jikalau dunia ini diliputi oleh kebusukan, kejahatan, kegelapan, keinginan duniawi atau dosa, pertanyaannya, di manakah Injil yang menggeranginya, yang meneranginya? Dan kalau itu jadi kesalahan kita lah yang tidak keluar dari zona nyaman, pergi untuk memberitakan Injil. Di dalam pengertian Biblika, Alkitab dia sumber pengajaran kita tentang kabar baik, Injil keselamatan yang telah dikerjakan oleh Allah di dalam satu pribadi, Yesus Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, datang mengorbankan dirinya, mati menebus saudara dan saya, kita sekalian, menggantikan saudara saya dan kita sekalian untuk menerima hukuman Allah, menjalani hukuman dosa kita. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi oleh karena anugerah Allah, maka dia yang menggantikan kita menjalani hukuman murka Allah itu, sehingga setiap orang yang percaya mendapatkan anugerah pengampunan dan hidup yang kekal di dalam satu pribadi, tiada lain, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya di dalam berita anugerah kita tadi, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Alkitab cukup ringkas kalau berbicara tentang aksi, prakarsa, tindakan nyata, pengorbanan, kerelaan, kesediaan, ikhtiar kita untuk memberitakan Injil hanya dapat diringkas dilihat dalam 3 dimensi pekabaran Injil. Yang pertama adalah dimensi teritorial, dimensi wilayah. Pergilah, beritakanlah Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini teritorial. Dimensi yang kedua, dimensi etnik. Semua suku, semua bangsa, beritakan Injil. Dimensi kosmis, dimensi alam, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena dimensi inilah maka Injil diberitakan di mana-mana di seluruh dunia.
dengan segala macam tantangan dan risikonya. Tetapi api Injil itu tidak pernah pudar dan tidak akan sampai padam hingga sampai di daratan Sumba. Pada tahun 1870-an, Injil telah ditorehkan kisahnya di sini. Sekelompok saudara kita, orang Sabu, telah dipindahkan di tanah Merapu dengan maksud Tuhan. Gereja sudah ada. Guru Injil telah diutus oleh Sandy. Kita kenal dalam sejarah gereja. Ada guru Injil Hutahuli dari Ambon. Ada guru Injil Teno dari Ambon. Mereka menduduki Payete, menduduki Kamadiru, dan juga Melolo. Beberapa tahun kemudian, barulah Sandy secara resmi mengirim misionaris yang terkenal dan sudah masuk dalam refleksi tadi, yaitu J.J. Van Alphen, tepat pada tanggal 9 Juni 1881. Tanggal itulah yang menjadi penentu sehingga kita berkata hari ini kita rayakan 143 tahun Injil masuk Sumba. Tapi kalau kita jujur, jauh sebelum tanggal itu Injil telah mendarat di tanah Sumba. Beberapa dekade kemudian, beberapa penginjil pribumi mulai memberitakan Injil. Sebutlah mendiang guru Injil Katongaretang dan yang mutabe Bapak Pendeta Hapumbai. Ketika mereka pergi, fakta tidak bisa dibantah, sejarah tidak bisa dihapus. Mereka telah meneteskan darah. Mereka lah bunga-bunga Injil di tanah Sumba. Memberitakan Injil, ada harga yang harus dibayar. Demikianlah para misionaris pekabar Injil perdana di tanah Sumba. Mereka mempertaruhkan nyawa. Tepat jugalah slogan yang didengungkan oleh seorang telok Bapak Gerejawi Tertullianus yang berkata, Sanguis martyrum semon Christianorum. Darah para martir adalah bibit umat Kristen. Akhirnya, dengan berbagai tantangan, ancaman, penderitaan, dan kematian, obor Injil dari timur ke barat, dari utara ke selatan, sederatan Sumba, seperti yang kita saksikan hari ini, Injil telah diperdengarkan. Dan itu tidak terlepas seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa ketika Tuhan memberikan mandat kepada Rasulnya, pergilah beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tidak fasih, tidak berhenti, tidak diam. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah menyertai pemberitaan dan kesaksian mereka dengan tanda-tanda yang ajaib. Apa tanda ajaib yang kita petik dari sejarah pekabaran Injil di tanah Sumba? Bukan karena misionaris dan para martir itu sangat ajaib, menyembuhkan orang sakit, mengalahkan setan, menginjak ular, terhindar dari gigitan kalajengking,
luput dari racun, bukan karena mereka tidak bisa mati oleh karena mereka yang anti Injil, tetapi tanda-tanda ajaib yang menyertai para misionaris dan pekabar Injil pribumi di tanah Sumba ialah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Injil adalah hikmat dan kekuatan Allah. Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat, filosofi lokal, adat istiadat, budaya ala Sumba. Sehingga manakala mereka pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, ke rumah tangga yang satu, ke tempat yang lain, dengan bahasa, adat, dan budaya sendiri, mereka dapat menerjemahkan pesan Injil di dalam konteks pemahaman budaya lokal. Kalau sebelum Injil, bahasa lama Sumba untuk mencapai keselamatan harus dilakukan ritus yang rumit, yang alot, yang terus menerus sejak manusia itu ada di dalam rahim ibunya sampai ia lahir, sampai ia dewasa, sampai dia tua. Berapa kali pun dilaksanakan ritus, kalau kita jujur, satu saja pesannya, yaitu memohon keselamatan atas pribadi manusia dengan ungkapan yang berbunyi dalam bahasa Sumba, izin minum air. Dalam bahasa Sumba, karuhinggunya na tubukado na barakaka na pangabay na lakunyoko na rapapa na mabamu kagulondong langaro madita lakapuka o panong lapinuta na rara latada mayela langya panggugungguala langya payuriyala lakuat ako puli paraing mapatara. Aku memohon kepadamu supaya saya lahir, hidup, dan selamat sampai usia sedok, tumbuh tanduk, putih rambutnya, sampai di loteng yang tertinggi, di atas tangga paling ujung, di kampung persekutuan, di negeri yang baka, di sorga sana. Itu makna ritus yang dilaksanakan oleh orang Sumba untuk memohonkan keselamatan. Dan untuk mencapai keselamatan yang ideal seperti itu, sampai ke negeri persekutuan, maka harus ada pengorbanan, harus mempersembahkan korban. Dan korban itu adalah gambaran dari korban yang paling sempurna. Makanya kalau pilih ayam yang tidak boleh cacat, babi yang tidak boleh cacat, kerbau yang tidak boleh cacat, dengan ungkapannya manu barakaka pakaka wang diawai wel mitikumbo uli ndaka tandu kara mboka hawa kadu ndaka buku. Kenapa korban persembahan itu tidak boleh cacat? Harus yang terbaik, harus yang tersempurna. Karena korban-korban itu hanyalah gambaran dari korban yang paling sempurna, dari korban yang paling benar, dan yang tidak bisa dijelaskan oleh orang Sumba jauh sebelum Injil masuk. Ketika misionaris datang, para penginjil pribumi disebarkan. Bahasa inilah oleh karena hikmat Tuhan mereka menerjemahkannya. Iya nayaka, inilah korban yang paling sempurna, korban yang paling benar. Iyehu keritu anak Allah. Iya akan akan meti marak mapatining. Iya akan manut yang meti na wet yang muhirah. Iya akan awa tolo mata dola. Iya akan inawe meringo, uway maringdiri. Jadi akan ningapatakon nanya napaing jala dan napamanang wang. Jadi akan ikrito na andalilo kupala. Iya akan ikrito
nakadu nakabuku nolin nakatanduk. Iya ya kayak garito. Na pondoknya payapa nakapapa aingnya paharia. Ngepi yawa kataku yawa. Ko kataku ina paing jala dan na pamalundung wang. Yesus inilah tanduk keselamatan, korban yang benar dan sempurna. Terimalah, kamu akan diampuni dan diselamatkan. Pelan-pelan Injil mulai disemaikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekali lagi, seperti di dalam arak-arakan perayaan iman hari ini yang tidak bisa dibantah dan kita saksikan, dan itu yang kita rayakan, dan inilah yang kita syukuri. Injil 143 tahun yang lalu telah masuk, bertumbuh, mekar, subur, dan berkembang di tanah Sumba. Orang Kristen, warga jemaat Gereja Kristen Sumba, apakah api penginjilan itu masih tetap dipelihara? Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah sedang bunuh diri. Gereja yang tidak memberitakan Injil bukan saja menyangkal mandat pekabaran Injil dari Allah sendiri yang diberikan kepada gerejanya. Gereja yang tidak memberitakan Injil bukan saja tidak menghormati dan melecehkan darah para martir yang telah tertumpah karena harga yang harus dibayar untuk Injil kabar baik keselamatan di tempat ini. Injil bukan hanya manusia. Injil untuk seluruh makhluk. Mengapa? Karena manusia bukan satu-satunya makhluk yang tunggal diciptakan Allah di dalam dunia ini. Manusia hanyalah salah satu bagian dari buana agung alam semesta ini, dan manusia adalah bagian dari buana alit. Manusia hanyalah salah satu bagian dari yang kecil dari banyak ciptaan. Mengapa Injil harus diberitakan kepada segala makhluk? Sebagaimana yang ditegaskan di dalam mandat budaya. Oleh karena dosa manusia menjadi serakah dan tamak, dan karena itu ia tidak lagi melihat alam semesta lingkungan sekitarnya di dalam relasi komuni, persekutuan, pemeliharaan, dan keutuhan atas alam ciptaan. Tetapi karena dosa, manusia memandang alam ini dalam relasi domino, yaitu penguasaan, penaluan, dan penghancuran. Akibatnya alam oleh kecerobohan manusia menjadi rusak, ekosistem tidak stabil, rantai-rantai kehidupan putus, juga jaring-jaring makanan menjadi tidak seimbang, pembakaran padang di mana-mana, hama terjadi di mana-mana, bencana alam tidak dapat dipungkiri. Di dalamnya andil kita sebagai manusia yang serakah karena perlakuan kita terhadap alam yang tidak benar dan tidak adil. Kita mendapatkan akibatnya, merusak alam. Bukan saja manusia membinasakan alam sendiri, tapi merusak alam juga manusia sedang membunuh dirinya sendiri. Di sinilah relevansinya, di sinilah manfaatnya. Jikalau tema kita hari ini berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pertanyaannya, kalau Injil diberitakan kepada manusia dengan kata-kata verbal, dan itu tidak hanya cukup dengan kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan perbuatan yang berpadanan dengan Injil. Pertanyaannya, bagaimanakah gereja, bagaimanakah manusia
memberitakan Injil kepada makhluk yang lain yang bukan manusia, yang tidak bisa mengerti kata-kata verbal dari manusia. Ibilela Gea berkata, kalau kita memberitakan Injil kepada manusia bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi dengan perilaku, sikap yang bertanggung jawab, yang berbadanan dengan Injil. Demikian halnya juga ketika kita memberitakan Injil kepada alam, maka kita akan bertanggung jawab terhadap alam di sekitar kita ini untuk mewujudkan penghormatan, penghargaan, persekutuan, pemeliharaan, dan terciptanya keutuhan ciptaan Tuhan. Dan kalau ini yang terjadi, tepatlah apa yang menjadi visi Gereja Kristen Sumba yang berbunyi, Sumba yang damai sejahtera, adil, bermartabat, dan terwujudnya keutuhan ciptaan. Akhirnya kita harus sepakat dan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua makhluk. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Tetapi syukur bagi Allah yang telah memberi kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Orang Kristen dituntut untuk memperbarui komitmennya untuk mengabarkan Injil. Saya ulang, seperti yang saya ungkapkan dalam pengantar, gereja yang tidak mengkabarkan Injil bukan saja membelokkan hakikat gereja menjadi persekutuan institusi sosial belaka tanpa Injil, bukan saja melecehkan tetesan darah para misionaris dan martir, tetapi gereja yang tidak memberitakan Injil adalah pembangkangan nyata terhadap mandat Allah dan sedang bunuh diri. Sebagai warga gereja, khususnya Gereja Kristen Sumba, apakah api pekabaran Injil masih tetap menyala? Kita harus berikhtiar kepada Allah yang memberi mandat pekabaran Injil sebagai wujud pengabdian kita kepada seluruh makhluk dan hormat serta kasih kita kepada darah para martir. Kita berkata seperti Rasul Paulus di dalam pertama Korintus pasal 19 ayat 16, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin.